Halo para trader, kembali lagi di analisa mingguan kita untuk minggu depan tanggal 6 sampai 10 Juli nanti ya, mulai besok. Dan sekarang tanggal 5. Bagaimana pergerakannya? Kemarin bank libur ya. Jadi sayangnya perkiraan kita berada di daerah 4.200 atau 300. Cuman menurut saya pribadi karena kemarin bank libur, jadi sayangnya hanya berada di 4.100-an saja yang seharusnya kalau kemarin besok buka, Jumat saya positifkan itu bisa terbang ke daerah 4.200-an. Sayangnya tidak ya. Lalu bagaimana untuk di esok hari atau di minggu depan? Mungkin akan ada terjadi pemantulan terlebih dahulu di area-area sini ya. Jadi akan lebih jauh lagi karena ini akan jebol sepertinya di 4.200-an. Jadi ini 4.250 masih bisa sih cari sih sell sih. 200 apa 4256 ini bisa cari sell tipis-tipis. Lalu daerah bawahnya bagaimana? Ya, salam profit ya. Saya masih hold seperti biasa. Target profit di 4.300. Lalu bagaimana? Ini kalau turun lagi ya. Berarti kita siap-siap cari buy lagi di 4.100 karena positif banget untuk kembali recover area 4.300-an. Ini bawahnya lagi sepertinya sudah sulit sih. Tapi kalau misalnya pun jebol, maka kita akan siap-siap tampung lagi. Jadi masih di hold untuk yang buy-nya ya. Karena bisa dilihat juga ini lagi pada masuk lagi market semuanya. Kan biasa USD naik, emas turun Bang, betul. Tapi kemarin pada megang cash sepertinya orang-orang. Jadi pada cabut semua. Bitcoin pun sudah kembali recover di 4.200-an. 62.000, 4.000 lagi. 62.000 ya. Ya, Bitcoin sudah kembali ke daerah 62 ribuan, USD juga sudah kembali ke daerah 100, silver udah ke 62-an lagi. Jadi bagaimana sekarang pergerakannya? Mari kita cek dari segi Forex Factory dulu. Karena news itu penentu banyak, fundamental itu lebih utama buat saya. Di hari Rabu kemarin, itu USD melemah kembali, ya makanya dolar kembali, emas kembali naik. Dan memang positifnya kita dari kemarin ya, analisa kemarin terakhir minggu ke lalu juga sama. Kalau dolar akan nurun dan emas akan naik ya. NFP juga sama, turun drastis, sayangnya di sini ada yang naik. Jadinya dia cukup ketahan. Kalau ini dua-duanya merah, 4.200 itu udah pasti. Tinggal nunggu hari Jumatnya. Kalau Jumatnya buka biasanya bakal lanjut. Jadi 4.300. Cuman ini ketahan, jadinya imbang, balance ya. Unemployment rate-nya USD-nya menguat, tapi di NFP-nya USD-nya melemah. Jadinya ketahan dia, nggak terbang terlalu jauh. Tapi kita masih menunggu di area 4.300 untuk kita TP-nya. Lalu untuk di hari Senin ada lanjutan ya, service PMI yang seharusnya terjadi di hari Jumat, tapi karena USD banknya libur, jadi marketnya libur. Jadi Senin sudah kembali buka, lalu hari Selasa di USD tidak ada, hari Rabu NZD, USD, FOMC meeting ini tidak akan, ini hanya akan volatile aja. Di hari Jumat bank holiday lagi NZD dan USD-nya tidak ada news. Jadi minggu depan tidak ada big news. Minggu depan akan menjadi area sideways atau akan menjadi area market yang tenang-tenang saja. Tinggal lihat dari supply and demand-nya aja, support and resistance-nya aja yang akan pengaruh besar. Berarti ini kemungkinan kayak begini nih ya, bisa dilihat ya. Area atas ini, nah ini bakal menjadi area sell. Bisa terjadi pemantulan di area bawah. Ini untuk dari 1 jamnya ya. Ya ini sepertinya 4.100 sudah kuat sih. Sulit sepertinya untuk dia jebol. Ya. Kalaupun jebol akan terjadi pemantulan kembali. Ini 1 minggu loh ya. Sepertinya ini 40-50 itu sudah paling maksimal areanya. Lalu untuk area atas 4268 paling tinggi pun hanya di 4325. Paling tinggi nih. Ya, targetnya kita area 4325, 4050 itu yang area kuncinya kita di minggu depan. Jadi kalau misalnya kesentuh kita bisa cari sell di sini. Tidak akan terbang terlalu jauh. Kalaupun turun kita akan cari buy. Kita malah masih positif buy ya. Buy lebih aman. Kalau sell
bisa kesentuh sih. Ini bisa bisa dijebol, ini juga bisa dijebol. Ini 4211 ini sepertinya akan mudah untuk dijebol. Jadi saya nggak akan cari sell di sini walaupun sebenarnya bisa. Ya, di sini ada area resisten dari time frame 1 jamnya. Kalau dari time frame 4 jam, kita hilangin dulu. Di area sini 4225 ya kan masih sama. Itu lebih kuat tuh. Resistennya lebih valid. Sudah divalidkan. Lalu di sini 4128 ada terjadi pemantulan ya. Bahkan di sini yang turun tajam pun dari 45 ke 4100 ya, 41 ya. Bantingan pun berhenti di area 41. Di sini 4027. Area atasnya 4060. Oke. 4025 sepertinya akan area terakhir sih. Mari kita kembali. Area terakhir 4025. Oh, kita masih ada 3975 bahkan. Kalau dia kembali ya. Di minggu kemarin ya. Kita masih ada 3975 untuk nampung. Untuk area atasnya, coba kita kembali cek lagi. Untuk area atas, kita bisa cari di 4379. Sepertinya terlalu jauh sih. 4275. Di sini terjadi beberapa kali pemantulan. Di atas ini paling kuat nih. 4350 ini udah paling kuat nih. Udah berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak nih. Sepertinya 4350 lah ya. Di angka genapnya yang akan sulit banget untuk dijebol tanpa big news. Jadi sepertinya tidak akan jebol di 4330 aja udah nggak mungkin jebol. Dan bawahnya 3970-an. Jadi kita akan tunggu seperti biasa. Tunggu sampai terbang terlalu jauh atau turun terlalu dalam baru kita siap-siap counter. Ini besok minggu depan yang mau coba-coba strategi sniper entry itu yang paling valid, paling bisa tuh. Karena akan terjadi pemantulan, akan terjadi terbang tinggi lalu ke counter langsung. Nah, itu minggu depan banyak akan terjadi sepertinya. Oke, so segitu saja analisa harian kita dan mingguan kita kali ini. Salam cuan.